RSUD Airamo Nagakeo NTT dihadirkan dalam sidang di Pengadilan Militer Kupang. Saksi menyebut ditemukan luka memar di beberapa bagian tubuh Luki. Dua dokter yakni Dr. Kadinda Fabiana dan Dr. Gede Rastu Adi Maharta memberikan keterangan secara daring melalui Zoom. Dalam kesaksiannya, dokter menyebut ditemukan sejumlah luka memar akibat benda tumpul di dada, perut, kaki, hingga paha korban. Selain itu juga terdapat luka pada limfa korban. Nah, luka pada limfa itu kita lihat memang kalau dari sisi letak luka memang cocok karena limfa itu kan terletak di sebelah kiri, di pinggang sebelah kiri, dan memang pada pasien memang pada almarhum memang ada tampak luka di pinggang sebelah kiri, dan dari hasil USG sejawat kami memang didapatkan ada luka di limpa disertai dengan adanya kumpulan, kita bilangnya gumpalan darah. Terkait hal yang memicu amarah ayah Prada Luki saat sidang Senin lalu, anggota Provos Pratu Petrus Kanisius Wae yang dihadirkan sebagai saksi menyebut salah satu terdakwa, Pratu Abner Yeterson, memukul Prada Luki. Saksi juga melihat terdakwa, Letu Ahmad Faisal, tidak menghentikan tindak kekerasan pada Prada Luki. Saksi Pratu Petrus juga mengungkap Prada Luki sempat berkali-kali meminta ampun, namun seniornya tidak menghentikan tindak kekerasan. Abner tadi mencambuk pakai selang. Siap. Ada terdakwa. Melarang nggak terdakwa? Siap, izin tidak? Tidak, diam saja. Siap. Kalau menurut saksi, seorang Letnan 1 dengan jabatan Danki Siap. memerintahkan Pratu untuk berbuat itu, bisa nggak mencegah? Siap, izin kalau diperintahkan bisa. Bisa kan? Siap. Kalau ada orang teriak atau orang dipukul di situ, dengar nggak suara pukul? Mohon izin kami dengar. Dengar. Siap. Jadi di antara 4 orang tadi ini yang datang, ada nggak yang suara mukul-mukul, suara pukulan? Izin kami mendengar suara teriak. Hanya kami tidak melihat siapa yang pukul. Ya, teriak itu karena dipukul. Siap. Apa teriakannya? Izin bilang ampun. Ampun. Siap. Itu suara siapa yang saksi? Izin almarhum. Almarhum. Siap. Ya. Tapi saksi tidak melihat siapa yang mukul. Izin kami tidak melihat. Seberapa sering itu suara pukulannya? Siap, izin yang kami dengar hanya sebentar saja suaranya bilang ampun. Gimana? Izin yang kami dengar dia teriak ampunnya hanya beberapa kali saja. Tuh ya. Siap. Enggak, pukulannya ini tadi loh. Banyakkah atau hanya 2-3 kali yang saksi dengar suara? Mohon izin yang kami dengar banyak. Banyak. Ya? Siap. Selengkapnya terkait sidang lanjutan kasus kematian Prada Luki Namo, kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, Citos Natun. Citos, selamat pagi. Untuk sidang kemarin, apa fakta yang terkuak di muka sidang? Selanjutnya, apa agenda sidang lanjutan hari ini? Baik, selamat pagi Nanda dan juga saudara. Untuk fakta persidangan yang didapat kemarin ketika para majelis hakim dan auditor militer menghadirkan 7 orang saksi yang direncanakan dari maksud kami 6 orang saksi yang dihadirkan pada hari kemarin, memang didapat beberapa fakta baru, terutama dari dokter yang menangani Prada Luki Namo ketika ia dilarikan ke Rumah Sakit Airamo. Dan dari pengakuan itu auditor dan juga hakim menanyakan seberapa parah luka yang dialami oleh Prada Luki dan juga indikasi-indikasi medis yang memang didapat atau dilihat dari hasil pemeriksaan lab yang dilakukan oleh para tenaga medis dan dokter yang ada di Rumah Sakit Airamo. Dan untuk yang kedua, fakta persidangan yang cukup menarik yakni dari ibu angkat Prada Luki sendiri yang menyaksikan secara langsung kondisi dari Prada Luki itu sendiri mulai dari tanggal 27 Juli ketika ia melakukan
izin bermalam begitu ke rumah dari ibu angkat ini, memang dia sudah melihat adanya luka-luka yang ada di sekujur tubuh dari Pradaluki itu sendiri. Dan yang membedakan adalah ketika Pradaluki dibawa ke rumah sakit Airamo, di situ ibu saksi ini melihat bahwa luka-lukanya sudah bertambah dibanding dengan pada hari sebelumnya yang dia melarikan diri ke rumah ibu saksi. Dan yang ketiga adalah terdakwa saksi, terdakwa Petrus Canisius ini yang dihadirkan oleh auditor militer. Memang kemarin terlihat bahwa salah satu terdakwa yang dihadirkan dari 17 orang terdakwa itu menyampaikan bahwa ternyata saksi atas nama Petrus Canisius juga melakukan pemukulan, sehingga dia mempertanyakan kenapa dia tidak dijadikan sebagai terdakwa dan hanya dijadikan sebagai saksi. Nah, itu adalah fakta-fakta persidangan yang kita lihat pada sidang kemarin. Sementara untuk sidang hari ini, Nanda dan juga saudara akan menghadirkan 6 orang saksi atas 4 terdakwa. Nah, terdakwa ini adalah merupakan senior dari Pradaluki itu sendiri, dan kemudian dari 6 orang saksi ini 4 anggota yang terdiri dari 4 anggota TNI dan juga 2 dokter dari RSUD Airamo. Dan sampai saat ini, Nanda, kami mendapat informasi dari Humas Pengadilan Militer bahwa kedua dokter ini akan bersaksi tetap melalui aplikasi Zoom. Nanda. Baik, kita nantikan bagaimana perkembangan kasus atau sidang dari kasus kematian Pradaluki. Terima kasih jurnalis Kompas TV Citos Natun melaporkan dari Kupang, Nusa Tenggara Timur.